Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dewi Pemi, NIM 28921502125 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Malam kelas B, dosen pengampu Bapak Sumardi SEMM. Saya akan mempresentasikan ujian akhir semester pengantar ekonomi makro. Ruang lingkup analisis ekonomi makro. 1. Penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa dijelaskan dalam ekonomi makro. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Persoalan inflasi dan pengangguran memang tak terlepas dari perekonomian suatu negara. Pemerintah pun telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulanginya, baik melalui instrumen kebijakan fiskal maupun moneter. Yang ketiga, pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat berarti pengeluaran yang menyeluruh. Jika pengeluaran ini tidak dapat mencapai tingkat ideal, akibatnya adalah terjadinya masalah pada perekonomian. Selanjutnya, konsep ekonomi dua sektor. Perekonomian dua sektor disebut juga perekonomian sederhana karena hanya terdiri atas dua pelaku, yaitu rumah tangga konsumsi atau masyarakat dan rumah tangga produksi atau perusahaan. Model arus perputaran faktor produksi, barang dan jasa, serta uang antara rumah tangga dengan perusahaan. Berikutnya, konsep ekonomi tiga sektor. Perekonomian tiga sektor terdiri atas rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Peran pemerintah di sini adalah sebagai pengatur, sebagai produsen, sekaligus sebagai konsumen. Besar kecilnya peran pemerintah dalam perekonomian itu sendiri sangat tergantung pada sistem ekonomi yang dianut. Di sistem ekonomi liberal, peran pemerintah minimal, sedangkan pada sistem ekonomi sosialis, peran pemerintah sangat dominan. Di negara yang menganut sistem campuran seperti Indonesia, pemerintah masih cukup berperan. Konsep ekonomi sektor 4. Model perekonomian selanjutnya adalah yang paling sesuai dengan kenyataan, yaitu bentuk perekonomian terbuka. Ciri perekonomian terbuka adalah adanya kegiatan masyarakat di luar negeri dalam bentuk ekspor, impor, dan pertukaran faktor produksi. Dalam perekonomian 4 sektor, kita akan melihat dua kelompok pelaku ekonomi, yaitu masyarakat luar negeri dan pelaku kegiatan ekonomi dalam negeri. Dalam masyarakat luar negeri terdapat rumah tangga konsumsi, perusahaan atau rumah tangga produksi, dan pemerintah. Selanjutnya, ekonomi terbuka. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional atau ekspor dan impor barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Ekonomi tertutup. Perekonomian tertutup adalah perekonomian yang tidak melibatkan diri dengan perdagangan internasional dan jasa serta modal dari negara lain. Pendekatan pendapatan atau income approach. Secara umum, faktor-faktor produksi dibedakan menjadi tanah, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Keusahawan. Apabila faktor produksi digunakan untuk mewujudkan barang dan jasa diperoleh berbagai jenis pendapatan, yaitu dari faktor produksi tanah dan harta tetap lainnya jika disewakan akan memperoleh sewa. Besarnya pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pendapatan dirumuskan Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Pendekatan pengeluaran atau expenditure approach. Data pendapatan nasional yang dihitung dengan cara pengeluaran akan dapat memberi gambaran tentang A. Sampai di mana buruknya masalah ekonomi yang dihadapi, atau sampai di mana baiknya tingkat pertumbuhan yang dicapai dan tingkat kemakmuran yang sedang dinikmati. Dan B. Memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam analisis makroekonomi. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendapatan pengeluaran meliputi perhitungan jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam satu negara selama satu periode tertentu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.